Salatin wa a'udzubika rabbi ayahadirun rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini, hari yang begitu luar biasa cerah, bertepatan dengan tanggal 23 Oktober 2024, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk sama-sama memperjalankan agenda sekolah, yaitu berupa gelar karya P5. Tak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada panutan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, juga sampai mudah-mudahan kepada kita umat akhir zamannya yang senantiasa taat kepada anjuran dan ajarannya. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang hari ini bisa berkenan hadir. Kita sama-sama menyaksikan kreasi sekaligus penuntasan proyek dari anak-anak kita tercinta kelas 10, 11, dan 12. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Sebelumnya, Ibu selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, dilanjutkan dengan tampilan dari anak kelas 10, 11, dan 12. Terakhir adalah acara doa dan tutup. Untuk membuka acara kita hari ini, kita sama-sama membacakan ta'awud dan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, mari kita sama-sama dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, Surat Al-Mulk ayat 1 sampai dengan 5 yang akan dibacakan oleh Adinda Juli dan Sari Tilawah Siti Sania. Kepada Juli dan Siti Sania disilakan. تبارك الذي بيده
ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها من الشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Aku meminta perlindunganmu kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang mengetahui segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Adinda Juli dan Siti Sinia. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu PKM Kurikulum kepada Ibu Aas Aswati SPD, diistilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tahu nanti setelah kalian melaksanakan gelar karya ini, kalian menjadi tahu apa sebenarnya potensi yang ada di dalam diri kalian itu, yang awalnya itu tidak diketahui. Jadi oleh karena itu pentingnya acara gelar karya ini, tanpa ada yang mengatakan saya tidak bisa Bu, saya malu Bu, saya tidak mau Pak misalnya. Semuanya harus bisa. Apapun itu, sekecil apapun itu kreasi kalian, itu akan ada dampaknya untuk menggali potensi yang ada di dalam diri kalian sendiri. Oleh karena itu jangan malu-malu ya, jangan takut salah. Sambung tarian pembuka, tarian kreasi profil pelajar Pancasila dari kelas 10. Sana
presentasi sedikit mungkin ya materinya. Sebagai gambaran saja, cosplay itu adalah kostum play ya. Jadi nanti dari kelas 11 dan 12 yang terbagi menjadi masing-masing 3 kelompok akan memperkenalkan ya tokoh dan budayanya sesuai dengan model. Ada juga perwakilan yang mempresentasikan karena kebetulan di sini juga ada produk miniaturnya. Ayo mana kelompok Mesir? Mesir. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan yang kami buat, yaitu membuat piramida Mesir. Definisi piramida. Piramida adalah struktur bangunan yang memiliki basis berbentuk poligon, biasanya segi 4, dan sisi-sisi yang membentuk segitiga yang bertemu di puncak. Sejarahnya yaitu piramida pertama kali dibangun di Mesir sekitar 2700 sebelum Masehi, dimulai dengan piramida langkah di Djoser, kemudian piramida berkembang dengan lebih halus seperti piramida Giza yang terkenal dibangun sekitar tahun 2580 sampai 2560 sebelum Masehi. Pada masa berikutnya, desain piramida berubah dan akhirnya diganti oleh jenis makam lain. Yang pertama yaitu yang kecil, ada piramida muda atau ekspansif. Yang kedua ada piramida dewasa atau stasioner. Yang ketiga ada piramida tua atau konstruktif. Dadah Mega. Belum selesai Mega. Belum, lagi. Masih. Satu kali lagi. Keluarga. Mega lihat sini. Ayo Mega, tepuk tangan buat Mega biar semangat. Nges diubah. Satu lagi. Satu lagi. Aku tahu. Perkenalkan, kami dari kelas 12A dari kelompok Belanda ingin menyampaikan materi. Yang pertama, asal-usul kincir angin. Kincir angin Belanda yang dikenal sebagai simbol ikonik negara tersebut memiliki sejarah yang panjang dan penting dalam pengelolaan tanah dan energi. Pada abad ke-12, Belanda mulai menggunakan kincir angin dengan mengeringkan lahan basah dan mengatur sistem pengairan. Lalu kegunaan kincir angin Belanda yaitu pertama untuk penggilingan. Ini untuk menggiling biji-bijian menjadi tepung. Yang kedua, pompa air. Pompa air mengandalkan tingkat air dan melindungi tanah air dari banjir. Struktur dan cara kerja kincir Belanda yaitu pertama, bagian sayapnya itu menangkap energi angin. Yang kedua, porosnya itu untuk menghubungkan sayap dengan sistem penggerak. Yang ketiga, gigi dan roda penggerak, yaitu untuk mengubah energi angin menjadi energi mekanik. Cara kerjanya, angin yang tertangkap oleh sayap memutar poros yang kemudian menggerakkan mesin di dalam kincir angin untuk berbagai fungsi. Kincir angin dalam budaya Belanda, macam-macamnya. Yang pertama ada simbol nasional. Kincir angin menjadi ikon visual yang dikenal secara internasional sebagai simbol Belanda. Budayanya, bajak
kincir angin yang telah menjadi bagian dari situs warisan dunia UNESCO. Melihat penampilan kalian ini luar biasa ya. Bapak Ibu perlu bertanya karena ini ada hubungannya dengan proyek kelas 10 ya. Mana kelas 10? Ya, ini memakai apa? Plastik dari daur ulang ya, dari plastik ya. Mana daur ulang ini mah bukan bekas kan? Baru ya, beli ya. Daur ulang berarti ya. Recycle berarti ya kalau daur ulang mah ya. Nah, yang menarik bagi Ibu adalah ini ya. Mengapa ini kelompok 2 punya ide membuat karya ini yang Ibu ya semua guru terkagum ya dengan hasil kalian. Mengapa apa ya menjadi ide kalian itu membuat dari plastik ini gitu. Silakan jawab. Izin menjawab pertanyaan dari Ibu. Untuk alasan kami menggunakan plastik dalam pembuatan daun ini dikarenakan lebih mudah untuk mengaplikasikan daun-daun, jadi membuatnya jadi lebih mudah. Kira bisa dipercantik lagi ya dengan nanti membuat ke atasannya gitu kan, ini baru roknya, nanti ke atasannya buat lagi. Tadi Ibu berbincang dengan Pak Dana, bagaimana kalau ini kan muncul ide seperti ini, kalau nanti baju pengantin itu dibuat aja dari plastik ya Pak Dana ya, jangan dari kain ya, kalau kain kan udah biasa. Tadi Pak Dana punya ide seperti itu. Bagaimana kalau ke depan ya mungkin kalian nanti yang ide kreatornya gitu ya, yang punya ide bagusnya bisa dikembangkan kan? Mungkin 2 atau 3 tahun yang akan datang di antara kalian itu ada yang menjadi seorang desainer ya. Dari ini kan bisa dikembangkan ya. Dan tadi saran dari Pak Dana, bagaimana nanti kalau ke depan itu baju pengantinnya dari plastik aja, lebih mudah tadi kan? Hitannya warnanya harus merah. Merah. Ya berarti dalam pita. Ayo Noni, Noni Belanda. Kurang sinyonya ya, hanya Noninya saja. Senyumnya mana Erika? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai hasil dari produk budaya Cina. Yang dimana di sini ada miniatur tembok besar Cina, yang sejarahnya tembok besar Cina dimulai pada abad 7 sebelum Masehi. Yang dimana waktu itu tembok-tembok ini belum menjadi seutuhnya tembok besar Cina. Namun karena seiring berjalannya waktu, akhirnya setelah kekaisaran dinasti Qing, akhirnya tembok besar ini dijatuhkan, dibentuk kembali oleh kaisar pertama Cina atau disebut sebagai Qin Shi Huang. Dan akhir dari tembok besar ini atau akhir dari dinasti terakhir di Cina yaitu dinasti Qing, yang dimana setelah kaisarnya runtuh, kemudian pada saat ini dikenanglah salah satu 7 keajaiban dunia, yaitu tembok besar Cina. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang sejarah aja. Coba ini kan tembok besar Cina ya, dibangun sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Nah, tadi belum disinggung nih, apa fungsinya dibuat tembok besar Cina ini?
Iya, waktu itu karena Tiongkok itu masih terbagi ke dalam beberapa negara bagian, dibangunnya tembok besar Cina itu untuk melindungi wilayahnya masing-masing dari serangan musuh. Musuh besarnya siapa Cina teh? Salah satunya itu dinasti Xiongnu Dari dari utara, utaranya siapa? Cina utara. Mongolia. Mongol, ya. Oke, bagus sekali. Husni kayaknya mau jadi guru sejarah ya. Dan ibu yang nanti ya di sini ya. Ya, ya benar sekali bahwa fungsinya adalah tadi untuk melindungi dinasti-dinasti yang berkuasa di Cina saat itu karena Cina belum bersatu ya. Dimana pembangunan ini berapa panjangnya? Terus di berapa panjangnya? Yang berkuasa Cina ini? Dari timur ke barat. Timur ke barat. Sekian, ya, berapa? Oke. 12.000 kilometer ya, tingginya 12 meter gitu ya. Jadi tembok besar Cina ini dibangun tepatnya di Kaisar Qin Shi Huangdi ya, Qin Shi Huangdi. Ya, Ibu tertarik juga dengan ini ciri khas Cina ini berpakaian apa ya namanya? Kan kalau Korea hanbok ya, kalau Cina apa ya? Bu. Duduk, Oh, jadi. Iya. Oke. Yang Ibu. Luar biasa ya kelompok 3. Oke, kita sama-sama. Iya, tepuk tangan. Mana kungfunya? Bapak mana nih banyak dipoto kan? Iya. Oke. Terima kasih. Sekali lagi yang jadi model jangan mengganti dulu kostumnya. Alhamdulillah ya. Kelas 11A kita sudah jalan 12A kita sudah jalan-jalan keliling dunia dari mulai belakangnya. Ada priayi. Oke, sudah ya. Terima kasih untuk kelompok Belanda. Selanjutnya kelompok 3 Cina ya. Kami dari kelompok Italia akan menjelaskan bagaimana sejarah dari Menara Pisa dan juga ada beberapa aspek dari budaya Italia. Italia merupakan sebuah negara kesatuan republik parlementer di Eropa terletak di jantung laut Mediterania. Italia berbatasan dengan Prancis, Swiss, Austria, Slovenia, San Marino, dan Vatikan. Italia sangat ikonik dengan Menara Pisa dan sejarah Menara Pisa merupakan salah satu ikon arsitektur dunia yang terletak di kota Pisa, Italia. Pembangunannya dimulai pada tahun 1173 dan selesai sekitar tahun 1372. Menara ini terkenal karena kemiringannya yang disebabkan oleh tanah fondasi yang tidak stabil. Sejak awal pembangunannya, menara mulai miring saat mencapai lantai ketiga. Meskipun ada upaya untuk memperbaiki kemirikan selama konstruksi, akhirnya pembangunan dihentikan sementara dan menara baru selesai beberapa abad kemudian. Ciri khas budaya Italia, yang pertama ada makanan dan kuliner, seperti pasta, pizza, gelato, dan espresso. Selanjutnya ada fashion. Italia merupakan rumah bagi banyak rumah model terkenal seperti Gucci, Prada, dan Versace. Selanjutnya ada tradisi keluarga. Keluarga memainkan peran penting dalam budaya Italia. Makan malam keluarga besar sering menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan ada rasa solidaritas yang kuat antara generasi.
Dari Pita. Tadi kan dua fungsi topiknya untuk utara dan selatan beda fungsinya. Ini kategori mana topiknya? Utara atau selatan? Utara atau selatan? Hah? Tadi kan ada dua ya? Dari selatan kan apa? Fungsinya untuk apa? Merasa diteduhi oleh topinya kan? Terima kasih Ibu. No. Hadir terus hadir. Ya boleh. Oke. Iya tepuk tangan. Iya. Lagi dong. Gaya matador kan. Sedikit menghibur ya. Iya, terima kasih. Luar biasa ya. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan membahas mengenai Menara Eiffel dan baju Napoleon. Menara Eiffel adalah salah satu ikon paling terkenal di dunia. Menara Eiffel terletak di Champ de Mars di Paris, Prancis. Tingginya sekitar 330 meter, termasuk antena di puncaknya. Menara ini dibangun oleh insinyur Gustave Eiffel sebagai bagian dari pameran dunia tahun 1889 untuk merayakan 100 tahun Revolusi Prancis. Baju Napoleon yaitu seragam militer yang dikenakan oleh Napoleon Bonaparte. Seragam Napoleon mulai populer selama awal abad ke-19, mencerminkan kemiliteran dan prestise Prancis. Seragam ini menjadi simbol kepemimpinan Napoleon, menandakan otoritas dan keanggunan. Dijelaskan tina naon ngadamelna eta acu Napoleon tina naon eta karena anu bener mah baja gitu di tina naon baju besi ya baju ya cara pembuatan bajunya Mbak. Mungkin kan harusnya tadi kata Ibu Dewi dari baja. Bukan harusnya, Mungkin kalau kita bikinnya tadinya mau dari bahan daur ulang, cuma ini juga baru plastiknya. Terus kalau referensi itu kan bajunya kayak silver sama emas. Jadi kita pakai kertas kilap ini. Terus ini di bahunya ada warna merah gitu. Harusnya itu emasnya itu kain biar lebih kayak renda-renda gitu. Cuman nggak ada, jadi pakai kertas kilap juga. Terus untuk topinya itu nggak terlalu mirip, susah bikinnya. Jadi ya seadanya. Fungsi topinya kira-kira apa itu? Antena. Penguasinya. Besaran atau apa gitu kan? Ini kan baju militer ya Bu, mungkin untuk menjaga kepala. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Siap-siap. Louis Napoleon Bonaparte kita. Ayo. Ya. Meni bager ya ya deh. Garang dong, garang wajahnya garang. Ini pedangku, mana pedangmu? Napoleon. Oke, terima kasih kelompok Prancis. Luar biasa ya. Oke, ini dia gadis Malaysia. Kalau tadi Italia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang Menara Kembar Petronas. Menara Petronas atau Menara Kembar Petronas di Kuala Lumpur, Malaysia adalah sepasang menara kembar yang pernah menjadi bangunan tertinggi di dunia pada tahun 1998 sampai 2004. Petronas dirancang oleh arsitek Cesar Pelli dari Argentina dan selesai dibangun pada tahun 1998 dan menghabiskan waktu selama 7 tahun. Menara Petronas ini setinggi 88 lantai. Bajunya tunik. Terus kan ciri khas Malaysia itu roknya sepan. Tapi karena susah untuk mengkreasikannya, jadi dibuat seperti gaun. Ya. Dibuatnya dari kresek sama plastik. Apa aja detailnya. Atasnya kan hitam itu. Plastiknya beda kan jenisnya, plastik apa namanya gitu. Yang buat atasannya trash bag. Yang hitamnya Ya. Terus yang bening pakai plastik, kalau yang putih pakai kresek. Itu yang warna emasnya apa? Dari kertas. Itu yang kotak-kotaknya Dari plastik. Panggilan untuk perempuan Malaysia itu Wan ya. Jadi ini Wan Wina. Tepuk tangan untuk Wan Wina.